Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, balik lagi bareng saya Rizky di Jelajah Jakarta. Kali ini kita bakal ngobrolin tempat yang keren dan gak cuma bersejarah tapi juga menarik banget, yaitu Museum Bank Indonesia. Yaitu lokasinya ada di kawasan Kota Tua Jakarta, tepatnya di gedung bersejarah bekas Bank Indonesia. Di dalamnya kita bisa lihat lokasi uang kuno, perjalanan sejarah perbankan Indonesia sampai peran penting Bank Indonesia di dalamnya ekonomi nasional. Interiornya juga kece banget, klasik tapi dibalut teknologi modern. Jadi nggak cuma belajar tapi juga seru buat foto-foto. Untuk lengkapnya seperti apa sih? Ayo tonton video ini. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. Halo semua, saat ini saya baru saja tiba di stasiun Jakarta Kota. Nah, kita akan pergi ke Museum Bank Indonesia, yaitu yang beralamat di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3, Jakarta Barat, Kota Tua. Untuk menuju ke sini, kalian bisa menggunakan transportasi umum seperti KR Komuter Line yang berhenti di stasiun Jakarta Kota, Transjakarta, dan kendaraan pribadi ataupun transportasi online. Jadi, kita ke Museum Bank Indonesia-nya itu cukup jalan aja loh, yaitu bisa perkiraan sekitar 5 menit. Nah, langsung aja yuk ikutin keseruan kita. Pemirsa, selamat datang di vlog berita kali ini. Saya Indriani Safitri Dan saya Bilkis. Saat ini kami berada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, tepatnya di Museum Bank Indonesia. Museum ini bukan hanya tempat wisata, tetapi juga tempat pusat edukasi sejarah, perbankan, dan perekonomian di Indonesia. Pertama kali dibuka pada 15 Desember 2006 dan diresmikan pada 21 Juli 2009 oleh Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam. Gedung Bank Indonesia ini merupakan salah satu bangunan bersejarah dan ikonik di Indonesia. Pada masa kolonial, bangunan Museum Bank Indonesia dulunya merupakan sebuah gereja Protestan. Kemudian dibongkar dan dibangun kembali menjadi De Javaske Bank pada tahun 1828. Setelah Indonesia merdeka, The Javas Bank dinasionalisasikan dan berubah menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953. Pelajar dapat memperoleh tiket gratis dengan melakukan scan terlebih dahulu di pintu masuk. Setelah itu, pengunjung diwajibkan memperlihatkan barang bawaan kepada petugas dan menaruhnya di metal detektor untuk diperiksa sebelum masuk ke area museum. Jam operasional museum ini adalah Selasa sampai Minggu, pukul 8 hingga 15.30. Museum tutup pada hari Senin dan libur nasional. Untuk harga tiket masuk, pengunjung hanya dikenakan Rp5.000, sedangkan pelajar dan mahasiswa mendapatkan tarif khusus bahkan gratis. Di area lobi museum ini,
pengunjung akan disambut dengan manekin yang mengenakan busana khas petugas bank tempo dulu. Manekin ini dibuat untuk memberikan gambaran suasana perbankan pada masa lalu, sehingga pengunjung dapat merasakan nuansa sejarah pertama kali memasuki museum. Pada masa lalu, bilik-bilik ini digunakan sebagai tempat masyarakat menabung dan bertransaksi di bank. Untuk menjaga keamanan, dipasang jeruji besi yang sangat kokoh dan tebal agar terhindar dari tindak kejahatan. Saat nasabah ingin menabung, jeruji besi dibuka dari bagian depan maupun belakang, sehingga transaksi bisa dilakukan dengan aman. Bilik bersejarah ini masih asli dan terjaga hingga sekarang sebagai bukti nyata praktik perbankan di masa lalu. Sekarang kita udah ada di lobi Museum Bank Indonesia. Biasanya para pengunjung berkumpul di sini sebelum memasuki ruang koleksi. Di area lobi ini juga tersedia informasi mengenai alur kunjungan, sehingga kita bisa lebih mudah menentukan mau mulai dari ruang pamer mana terlebih dahulu. Museum Bank Indonesia, di bagian dalamnya ada berbagai fasilitas untuk kenyamanan dan edukasi pengunjung. Sekarang kita akan menuju ke ruang pamer koleksi. Selain itu, ada juga ruang auditorium dan multimedia interaktif. Sebelum adanya koleksi uang, yaitu yang pertama kali adalah bumbu dapur senilai emas, yaitu rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Valencia, dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Maraknya, perdagangan di Asia kelak melahirkan cikal bakal perbankan di Nusantara. Pemirsa, sekarang kita sudah ada di ruang koleksi Museum Bank Indonesia. Nah, di sini tuh bukan hanya ada tentang uang, tapi ada koleksi dari masa-masa pemerintahan VOC. Nah, langsung aja kita lihat. Jadi, di sini pas kita masuk awal, di bagian sini ada tokoh-tokoh yang pernah singgah di Indonesia, yaitu ada Marco Polo, Laksamana Cheng Ho, Juan Sebastian Elcano, Alfonso de Albuquerque, Cornelius de Houtman, dan juga Sir Henry Middleton. Setelah kalian jalan dari tokoh tadi, di sini juga ada penjelasan dari jalan panjang menuju kemerdekaan, yaitu revolusi industri dan persaingan negara-negara Eropa memunculkan perlombaan mencari daerah jajahan baru, yaitu Nusantara. Nah, di sini tuh dia untuk mengisi kasnya. Hindia Belanda, penguasa memberlakukan tanah paksa. Sistem yang menguntungkan ini justru mengundang kecaman di dalam negeri Belanda. Maka, politik etis pun dihadirkan. Dari sini bersemi gerakan kebangsaan Indonesia. Nah, langsung aja kita ke selanjutnya. Jadi di sini ada beberapa foto, yaitu Tuan Tanah Belanda dan beberapa budaknya.
Kalian bisa lihat ada juga novel Max Havelaar, yaitu pada novel yang bisa mengubah daerah jajahan. Jadi pada 1800, kerajaan Belanda akhirnya mengambil alih Hindia Belanda dari VOC. Gubernur Jenderal Johannes van der Bos menerapkan tanam paksa. Yang tadi kita jelasin itu untuk mengisi kas negara yang terkuras karena perang Jawa. Oke. Nah, yang kalian lihat di bawah sini juga kan pakaian Belanda. Tentunya ada juga pakaian peninggalan dari Jepang, juga Indonesia, yang pastinya pakaian yang zaman dulu dipakai para tokoh-tokoh kita. Di ruangan ini, kita bisa melihat berbagai koleksi uang, mulai dari zaman VOC, Hindia Belanda, masa kemerdekaan, sampai uang rupiah yang kita gunakan sekarang. Kita bisa lihat bagaimana desain uang berubah sesuai dengan perkembangan sejarah bangsa kita. Kita juga bisa belajar tentang sejarah berdirinya Bank Indonesia, perannya sebagai bank sentral, dan bagaimana BI menjaga kestabilan ekonomi lewat kebijakan moneter dan pengelolaan rupiah. Selain uang rupiah, ada juga koleksi mata uang asing dan logam mulia seperti emas batangan yang dulu pernah digunakan dalam sistem keuangan. Tidak hanya uang ataupun logam yang ada di Museum Bank Indonesia ini, tetapi ada juga, yaitu yang bisa kalian lihat adalah emas batangan yang sudah tersimpan dengan sangat lama, yaitu emas moneter Indonesia yang sempat melancong ke Australia dan Afrika Selatan. Oke, ini dia. Apa hubungan emas sama uang dan bank? Jadi, setiap kelompok masyarakat itu memiliki sistem satuan nilainya sendiri. Nah, jadi pada zaman dulu itu lebih banyak emas moneter untuk sewaktu-waktu menukar uang notes yang dimilikinya dengan cadangan emas bank sesuai nilai tukar yang berlaku saat itu. Apa yang membuat kakak tertarik berkunjung ke Museum Bank Indonesia? Soalnya tuh tempatnya keren, kayak nuansa-nuansa Belanda gitu. Terus saya kesini juga mau bikin tugas sekolah. Oke, baik. Kayak bikin mini vlog gitu. Apa pesan pertama kakak ketika memasuki bangunan museum ini? Keren sih, kayak nuansa-nuansa yang apa ya, kayak retro gitu, kayak kuno, kayak bangunan-bangunan yang bersejarah gitu. Baik, selanjutnya, bagian pameran atau koleksi apa yang paling menarik perhatian di museum ini? Ada di situ tuh emas moneter apa namanya. Nah itu keren tuh, kayak emas beneran banyak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Setelah kita menjelajah di Museum Bank Indonesia tadi, di dalam gedungnya tentu saja ber-AC dan juga sangat nyaman. Nah, di sini Museum Mubi juga memiliki fasilitas lain, yaitu seperti toilet, kantin kecil, tempat parkir, dan musola. Lengkap banget kan buat fasilitasnya? Pokoknya, museum ini tuh cocok banget loh buat pelajar, wisatawan, ataupun membawa keluarga kalian untuk belajar di UBI ini tentang perekonomian bank di Indonesia. Saya Indriani Safitri. Dan saya Bilqis Salimuddin. Jangan lupa kunjungi museum ini dan rasakan langsung pengalaman belajarnya. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Kami melaporkan di tempat.
Buat kamu yang ingin wisata sambil nambah-nambah wawasan, Museum Bank Indonesia ini wajib banget masuk list destinasi kamu. Itu dia informasi seru kita kali ini. Saya Rizky, pamit sampai ketemu di segmen berikutnya.